Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kita di sini. Kali ini kita akan mencoba mengulik-ulik tentang pengalaman yang wow dari kakak kita ini. Jadi kakak kita ini adalah Ketua PPI EHIME, Persatuan Pelajar Indonesia, cabang EHIME University. Kemudian juga dulunya alumni Waisili gitu ya. Pokoknya mantap lah. Jadi langsung aja ya, sebelum ini kita perkenalkan dulu, silahkan memperkenalkan diri. Halo teman-teman channel YouTube-nya Emak kuliah di Jepang. Emak kuliah di Jepang. Aku Lady Chania, dan sekarang lagi pendidikan master di EHIME University di Jepang, kampus yang sama dengan Emak. Oke. Itu aja deh. Apalagi ya? Alumni dulu S1-nya di Universitas Andalas dan asli Sumatera Barat. Juga apalagi ya? Sekarang masternya tentang Regional Resource Management. Jadi pertanian ya, tapi lebih ke sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Oke. Kalau di sini penelitiannya? Kalau untuk tesis sekarang penelitiannya tentang perhutanan sosial, kelompok usaha yang ada di perhutanan sosial, dan penelitiannya dilaksanakan di Indonesia, tapi kita pakai sudut pandang nggak cuma sebagai orang Indonesia, tapi sebagai komunitas dunia gitu. Kita lihat kebijakan perhutanan sosial yang ada di Indonesia dari perspektif kita sebagai masyarakat di dunia kayak gitu. Itu nanti outputnya di lapangan itu gimana deh untuk masyarakat? Jadi insya Allah penelitian ini dirancang untuk jangka panjang. Kalau yang untuk tesis fokusnya untuk mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi dari program atau dari aturan yang sudah dibuat pemerintah, dijalankannya bagaimana, kemudian respon masyarakatnya bagaimana, apa kendalanya. Nah, untuk jangka panjangnya kita mau bikin strategi gitu. Sebenarnya gimana sih caranya mendampingi masyarakat yang tinggal di kawasan perhutanan kayak gitu. Jadi lebih ke pemetaan sosial juga ya? Benar. Supaya pemetaan sosial untuk mengambil kebijakan di bidang perhutanan sosial. Okay. Jadi adik ini kenapa memilih Jepang? Kenapa memilih Jepang? That is tough question for me. No. True. Sebenarnya kalau dirunut cerita kenapa memilih Jepang itu agak susah jawabnya. Kadang kan kalau beberapa orang kenapa milih Jepang karena suka anime gitu-gitu kan. Ya begitu banyaknya. Tapi kalau aku sendiri enggak, Ma. Aku milih Jepang karena diterima Jepang sih. Oh gitu. Jadi memang niat S2-nya itu sudah dari lama, dari dulu, dari kecil pengen keluar negeri dulu, Terus tamat S1 coba di beberapa tempat, di beberapa negara, beberapa beasiswa, tapi keterimanya di Jepang gitu. Setelah keterima di Jepang, yang lain ada nggak yang mau follow up lagi? Atau menghubungi gitu? Ada sih, cuman udah yakin dengan pilihan yang ada kayak gitu. Jadi yang lain sudahlah, Anda terlambat gitu ya. Waduh, bener. Oke. Jadi gimana pengalaman Kak Lady? Ini kan udah mencoba berbagai macam beasiswa, mencoba berbagai macam negara. Gimana nih sebenarnya tips yang paling penting untuk mendapatkan beasiswa dari luar negeri ini gimana? Atau gini, sebelum yang ke situ ya, pernah nggak coba beasiswa dalam negeri? Oke. Kalau coba beasiswa dalam negeri kan kita kategorikan dulu beasiswanya beasiswa apa gitu. Kalau waktu S1 pernah, dulu waktu S1 3 tahun apa 2 tahun ya? 3 tahun dapat beasiswa, 2 tahunnya itu beasiswa dari negara, Kemdikbud, yang PPA ya namanya PPA, dan 1 tahunnya dapat beasiswa dari swasta, dari Astra kalau nggak salah. Boleh sebut merek? Boleh. Nah, dan pernah coba gitu, tapi untuk persiapan S2 ini memang fokusnya ke beasiswa yang dikasih oleh pemerintah luar negeri. Aku pernah nyoba Max tentunya ya, Max pastinya, kemudian KGSP. Kalau sekarang KGSP itu namanya GKS, Global Korean Scholarship. Terus aku pernah nyoba Turki burs lari. Terus aku pernah nyoba Erasmus Mundus, tapi nggak sampai selesai sih aplikasi karena udah keburu keterima sama di sini ya. Terus pernah nyoba FLIR WOS dari Belgia.
terus pernah nyoba apa ya, Fulbright juga nggak sampai selesai karena udah karena udah keterima di sini. Dahsyat Gitu. ya. Aduh, ini yang perlu kita kulik nih. Aduh, itu gimana? Dari sekian banyak beasiswa yang dicoba itu, sebenarnya yang paling penting itu apa dalam mencoba beasiswa ini? Secara keseluruhan dulu sebelum kita mencari yang ke Jepang secara spesifiknya. Sebenarnya kalau yang paling penting apa ya? Kayaknya dari semua aplikasi yang pernah dicoba, yang paling penting tuh diri sendiri sih. Kadang-kadang kita mikir kalau keluar negeri, saya kalau ke Eropa penting IELTS gitu-gitu, tapi I don't think so. I think what makes it important is yourself. Maksudnya di sini kayak kita tahu gitu, kita tuh maunya apa gitu loh. Misalnya waktu kita tamat S1 mau S2, S2-nya ngapain gitu. Apakah mau S2 yang berbasis riset, apakah mau S2 yang full course work, atau mau yang bagaimana gitu. Balik dari semua itu semua, kamu ngapain S2, itu sih yang paling penting dulu kayak gitu. Itu yang harus disiapin dulu. Misalnya pengen S2 karena berkarirnya di sana gitu, pengen S2 karena emang murni pengen belajar juga ada kayak gitu. Nah dulu di aku kayak gimana ya, kayak memetakan itu sih yang paling lama rasanya gitu. Karena kalau kita nggak tahu diri kita mau bikin esai, kita mau bikin proposal ya, we don't know, we have no idea. So jadi kalau Lady sendiri ini kenapa pengen lanjut S2? Waduh. Karena itu sambungan pertanyaannya tadi gitu ya. Benar. Nah ini juga dulu banget, dulu pas awal-awal pengen awalnya kan niatnya pengen keluar negeri ya dulu ya, pengen keluar negeri dan jalurnya sekolah beasiswa. Kayak dulu pernah nonton drama tuh, kalau kayak orang keluar dari negeri tuh keren gitu loh. Nah I want to experience that by myself. Dan awalnya kayak ya kalau mau jadi dosen harus S2 ya, harus S2. Dan seiring berjalannya waktu, berpengalaman, ketemu banyak orang, ketemu banyak lingkungan dan mencoba banyak hal, itu jadi ngerasa ternyata nggak jadi dosen loh yang aku mau gitu. Ternyata lebih ke ya apakah mendidik, apakah pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan pedagogi, dengan pendidikan gitu. Apakah kan ngajar atau bercerita atau berguru nggak harus jadi dosen kan ya. Nah kalau sekarang pengen menyelesaikan S2 ini, balik lagi ke diri sendiri lagi gitu, pengen mengupgrade diri dan juga kelak mau jadi apa, apakah mau jadi dosen, apakah berkarir, apakah jadi ibu yang produktif. Nah itu aman aja gitu, bisa aja gitu. Yang penting bisa menyelesaikan S2-nya dengan baik, juga apa yang didapat di S2 tuh bisa diaplikasikan, yang terutama ke diri sendiri dulu kayak gitu. Oke, secara persyaratan nih, secara persyaratan kalau kita mau ambil kuliah ke luar negeri nih, terutama yang mau beasiswa, itu yang paling penting apa? Kalau kita bilangnya persyaratan, yang paling penting bahasa Inggris kali ya. Bahasa Inggris ya. Yang pertama bahasa Inggris. Kalau dari eksternal pasti bahasa Inggris ya. Tapi kalau dari internal kita yang paling penting, kalau dikategorikan jadi persyaratan, IPK juga penting. Dukungan dosen berupa rekomendasi juga penting. Dan pengetahuan tentang prodi yang ingin kita tuju tuh juga paling penting. Misalnya nih kalau untuk IPK beda ya Mas, beda negara, beda kampus, beda persyaratan. Cuman pasti rata-rata kalau kita skalanya 1 sampai 4 itu syaratnya pasti di atas 2,75. Bahkan ada yang minta lebih 3, lebih 3,5, jadi itu bakal beda-beda. Terus bahasa Inggris, kalau teman-teman mau ke Eropa itu udah pasti IELTS. Paling standar itu 6,5. Kalau Eropa ada yang malah minta 7,5. Tapi kalau teman-temannya mau ke Amerika misalnya, pada mau ke Amerika, itu TOEFL bisa. Untuk syarat masuk beasiswanya dulu TOEFL bisa, tapi kalau nanti udah keterima wajib ngambil TOEFL yang IBT, yang internet based. Itu kalau ke US, kalau ke Jepang kayaknya cukup IELTS boleh. Pokoknya syaratnya itu B2 gitu. Kemampuan level bahasa Inggris itu udah di B2 kayak gitu. Itu apakah harus dari instansi tertentu? Kan banyak tuh yang instansi yang resmi internasional gitu-gitu. Sebenarnya tersertify ya, kalau kayaknya kalau pengalaman aku kayaknya tersertify. Dan juga balik ke universitasnya. Ada universitas yang penting dapat aja skornya segitu gitu. Ada yang harus mewajibkan IELTS juga, ada yang mewajibkan TOEFL juga. Jadi balik lagi tujuannya kemana gitu. Kalau Lady ini waktu ke Jepang gimana? Pakai yang sertifikat yang mana? Kalau aku dulu pakai IELTS. IELTS. Pakai, soalnya beda-beda ya. Kalau
teman-teman sebagian juga yang ke Jepang juga malah nggak pakai IELTS kan, ada pakai kayak dikasih dari sensei linknya gitu kan, jadi kayak dia internet base gitu ya. Jadi nggak pakai yang kayak TOEFL, IBT. Oh iya, benar. Jadi di EHIME itu aku udah dapat 2 kali LOE. 2 kali LOE, 3 apa 2 kali gitu. Tapi nggak pernah dapat beasiswa. Nah, dapat beasiswanya tuh baru tahun 2020 kemarin. Nah, sebelumnya itu aku udah keterima ya. Udah keterima, udah dapat LOE, nggak jadi dapat beasiswa, jadi nggak jadi berangkat, nunggu beasiswanya. Nah, pas persyaratan mau di tahun enrollment yang kuliah sekarang ini itu IELTS-ku udah habis Desembernya, sedangkan April ya batasnya. Betul. Nah, itu di April retest lagi pakai yang internet itu. Jadi sebenarnya kampusnya balik ke kampus sih, apa kadang kampus nyuruh ambil lagi IELTS-nya atau ambil lagi TOEFL-nya, ada juga lebih memudahkan. Oh ya udah, kamu kan sudah lulus juga kayak gitu. Ya karena ada juga beberapa beasiswa kayak Impex kalau nggak salah, itu dia nggak ada syarat, minta apa-apa. Iya, nggak minta syarat misalnya bahasa Inggris harus sekian. Nah itu kan bagi kawan-kawan yang misalnya bisa nih dia bahasa Inggris tapi untuk tes itu agak susah karena dengan model soal dan segala macam itu kan butuh latihan. Ada juga ya kan. Tapi misalnya dia bahasa Inggrisnya bagus gitu kan, walaupun nanti sampai di kampus biasanya harus belajar lagi ya. Belajar lagi. Biasanya kampus-kampus kayak misalnya di sini juga kan ada mata kuliah bahasa Inggris kan. Jadi kita bisa ambil lagi mata kuliah bahasa Inggris, dan biasanya pematerinya juga dosennya juga yang native ya kan, yang betul-betul memang di bidang itu sudah lama gitu. Jadi teman-teman banyak cari info aja deh. Maksudnya karena kebanyakan kan bermasalah itu di masalah bahasa Inggris kan. Keluar negeri bahasa Inggrisnya gimana gitu kan, kebanyakan gitu. Tapi ya kita realistis gitu loh. Teman-teman pasti punya mimpi, semua orang punya mimpi pasti, cuman ya realistis aja gitu. Misalnya teman-teman mau ke luar negeri, orang ya namanya luar negeri kan ya, orang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Benar. Salah satu bahasa yang dipakai kebanyakan orang di dunia ya bahasa Inggris gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang jago bahasa Jepang ya nggak apa-apa juga. Yang penting ya kita mau ke luar negeri ya kita pakai bahasa orang itu dong gitu. Iya. Benar. Jadi walaupun misalnya katakanlah ada beberapa kampus yang tidak mewajibkan yang IBT dan segala macam, ITP dan IELTS dan segala macamnya, tapi memang bagaimanapun karena tetap ada interview kan sama senseinya. Karena kalau nanti di interview juga kita senseinya juga payah ini nanti nggak bisa ini, jadi gitu. Apalagi ke Jepang juga karena sebagian misalnya kan nggak semua bisa bahasa Jepang ya. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris juga mau pakai bahasa apa ya kan? Jadi begitu. Jadi intinya cari info-info di kampus tersebut, kemudian ya tetap perlu bahasa Inggris sih gitu. Cuma cari aja infonya. Mungkin kalau ke teman-teman kesusahan di jalan A, cari jalan B-nya, cari jalan